Oh, dari Indonesia Eagle match, ternyata match pertama kita. Indonesia Eagle. Jadi ini nggak hanya streamer ya, kalau di Indonesian Eagle sendiri juga kita udah dapetin 2 orang pro player kita. Oke, tampaknya. dan Taiwan sudah ada XP expansion. Dia membawa M500. Gue kalau sebenarnya di awal ini salah satu senjata favorit juga karena damage-nya sakit banget dan sudah ada tapping dari Wawan MKS Indonesia Eagle. Mary Olivia sayang sekali sudah harus terkena knockdown. Tapi masih ada seorang Ledda dan masih mencoba Looper.gg juga sudah terkena knockdown frontal. Semuanya hampir megang M500 bener banget karena M500 sendiri ini salah satu senjata yang memang sangat diungguli pada saat early fight di ronde pertama untuk Clash Squad sendiri, dan frontal mendapatkan kill expansion. Ini chaos banget, emang mode yang sangat seru sekali. Dan sudah ada tapping juga MNJ TV hanya menggunakan punch di mana Glocknya sudah harus kehabisan peluru nampaknya, dan Wawan MKS terkenok karena punch dari seorang MNJ TV. Masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Masih bisa di revive, ditambah lagi dari tim Thailand masih tersisa 3 nih. Betul sekali, ini masih bisa di revive terus-terusan, dan sayang sekali Indonesia Eagle harus tereliminasi di ronde pertama ya. Dimenangi oleh Thailand 11. Dan ini balik lagi, dan salah satu keuntungan dari kalau yang menang ya kayak kalian tahu duitnya lebih banyak ya untuk ronde selanjutnya. Betul sekali, sudah ada mendapatkan. Kalau yang kalah cuma mendapat 500 gold saja ya per orang. Per orang ya. Kalau misalkan yang menang itu tergantung, ada poin kill tambahan juga yang menambah pundi-pundi gold kalian, dan itu bisa langsung ada harganya gitu. Kalian kayak mau beli AK-47 itu harus nabung dulu benar, nggak bisa langsung beli. Harus ada duit yang dibutuhkan untuk beli AK-47. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini gue taunya ya, kalau misalkan buat tim yang kalah itu sebenarnya ada taktikal untuk Eco. Eco itu apa? Eco itu ekonomi kita sebutnya. Jadi untuk menahan, untuk tidak buy senjata apapun pada satu ronde dan beli senjata pada ronde berikutnya. Bener, karena emang benar-benar dibutuhkan sih buat disimpan next ronde bakalan lebih sakit senjatanya. Ditambah lagi kalau keuntungan buat yang menang itu dia udah dapetin senjata dari looting dari musuh ya. Betul sekali, Looper sudah harus dieliminasi nih. Wah, tersisa 3 di ronde kedua, bakal dibalikin kah? Gue sih masih berharap untuk Indonesian Eagle sendiri masih bisa membalikkan keadaan, karena memang ini dari XP expansion sendiri gue lihat aimnya tuh di koinnya sangat lincah sekali. Iya, dan kayak aku bilang, Wawan my god, Wawan MKS sudah harus terkena, dan masih ada frontal dan ID juga. Dan ini ada camp untuk di sana. Mary Olivia juga masih terus serius sekali dengan permainannya frontal, bisa merevive. Ledda juga datang dari arah belakang. Black-in dan nice sekali. Thailand tereliminasi 1 dan 1 ya, 1 untuk 1. Dan masih ada senjatanya juga, dan ini keuntungan banget untuk Indonesia. Dia masih punya senjata yang mereka looting dari musuh, ditambah lagi mereka dapetin duit yang lebih banyak kan. Betul banget. Ini sebenarnya ini juga tergantung dengan area sih kalau gue bilang ya. Kalau kita apal di area tersebut, memang itu tempat yang kita sering turunin, harusnya obstacle-nya itu udah apal banget sih. Ada lompatan di sini, ada jendela di sini, atau ada rumah ini kita bisa manfaatin. Tapi kalau memang kita dapat area yang bukan tempat turun kita, itu sangat berbahaya juga sih. Kayak di Clock Tower sendiri pasti udah pada paham lah ya gimana sih obstacle-nya. Karena ini salah satu tempat favorit lootingan para pro player juga dan tim-tim lainnya. Ini kalau menurut gue metodenya mungkin masih ke arah barbar ya, agresif banget. Mungkin nanti ada juga yang bermain pasif untuk melakukan pick off terlebih dahulu. Karena ini kalau Rinko lihat juga udah pada pakai assault rifle juga, dan itu bertanda mereka hanya bermain jarak jauh saja gitu. Dan ada juga yang mempersiapkan untuk jarak dekat ya. Ini kayak ada UMP, MP5 dan P90 itu benar-benar jarak dekat banget. Dan kalau aku lihat dari permainan mereka sendiri, kayak sekarang Thailand mulai memutari dari mapnya. Kayak kalau tadi kan sebelumnya kayak benar-benar head to head gitu, benar-benar lawan-lawanan. Sedangkan ini sekarang langsung ada yang planking dan ada yang nungguin di depan. Jadi benar-benar mulai menerapkan strategi yang berbeda. Bener-bener banget. Karena kalau menurut gue ya, ini harusnya ada yang jadi frontline, ada yang jadi support fire, atau yang jadi backline-nya juga gitu. Kalau misalkan memang semuanya kan? Jadi menggunakan frontline itu berbahaya juga. Dan Wawan MKS sedikit lagi menemukan pergerakan dari seorang Looper.gg di arah bawah. Namun planking yang dilakukan oleh expansion sudah harus mengeliminasi dari seorang Wawan MKS. Sayang sekali dari Wawan ya. Benar-benar bagus sih strategi dari Thailand sendiri kalau menurut aku. Ditambah kayak coveran dari tim-tim Thailand mungkin akan lebih cepat ya, karena mereka tahu pergerakan dari musuh itu cuman stay di satu tempat di tengah.
Betul sekali. MNJTV juga masih mencoba melakukan pergerakan. Ini masih menggunakan UMP. Kalau menurut gua mungkin ya untuk flanking yang dilakukan dari tim Thailand sendiri itu sudah cukup baik karena tidak terdeteksi sama sekali. Tidak terdeteksi, benar banget, karena udah dapetin satu ya Wawan ya. Dan lihat dari situ sudah mulai tercicil. Betul tapi sekali. Berhasil membalikkan keadaan. Wow, Ledda berhasil meng-counter attack dan sudah harus mengeliminasi salah satu player. Tidak ada cover juga dari Frontal ID dan Mary Olivia. Mungkin strateginya adalah dari Mary Olivia dan Frontal itu hanyalah sebagai backup firing aja ya. Jadi mereka berada di paling belakang dan ternyata ada zonanya makin mengecil karena sudah ada countdown itu 4, 3, 2, 1 dan artinya zona sebentar lagi hanya tersisa 1 dan expansion sudah berhasil, namun ternyata ada frontal dari arah belakang. Dan tadi frontal benar-benar nggak kelihatan sih posisi dia di mana. Tiba-tiba kayak zona terakhir muncul setelah semua musuhnya udah ada di zona, di tengah-tengah zona ya, play zone gitu. Iya, gue sendiri nggak aware kalau misalkan masih ada frontal di sana karena memang tidak terlihat untuk view kita ya. Nggak terlihat sama sekali dari frontal di situ. Wah, ini kayaknya seru nih, nggak ada apapun itu. Kalau misalkan bisa pakai untuk ban atau apa lompat-lompat ke sebelah kayaknya bagus juga nih. Oh iya, bener, dia kayak bakalan dapatin vision di atas ya. Tapi ya harus cukup hati-hati banget karena kita tahu kalau mereka beli misalnya nggak ada item glue wall atau apa, bakalan sasaran empuk juga di atap kan. Iya, betul banget. Memang harus butuh glue wall ataupun vest dan helm juga di sini ya. Iya, mungkin kalau udah round pertengahan ini sih mereka udah persiapin beberapa item itu. Kalau udah punya 2 senjata kayak gini nih enak banget nih. Tapi menurut gua kalau XM8 mungkin memang tergantung dari playernya sendiri mau bisa pakai senjata apa karena kadang nggak merasa ini ya sesuai ya, cocok ya. Damage-nya sendiri sih kadang ada yang make kayak sakit banget, tapi kayak kalau aku make nggak terlalu berasa gitu. Ya emang kalau Assault Rifle tuh menurut gua kayak cocok-cocokan ya. Emang ada yang pakai Scar, ada yang pakai XM8, ada yang pakai AK-47 juga. Tapi kalau sudah ada megang 2 senjata untuk Assault Rifle dan ada shotgun untuk jarak dekatnya ataupun MP40 gitu, itu udah enak banget gitu. Udah enak banget, kayak senjatanya udah bakalan lengkap banget, bisa dari firing dari jauh ataupun bisa langsung ngeras ke dekat ya. Betul sekali, dan ini adalah ronde keempat. Wah, ini sebenarnya modenya cukup cepat yang tadi gue bilang sedikit santai ya. Dan frontal juga mulai sudah rush ke arah dalam pertahanan dari Thailand 11. Ledda juga masih tapping menggunakan P90. Ini bakal diratain gitu saja nampaknya karena hanya tersisa 1 dari 17 arm. Dan Indonesia masih ada 4. Masih ada 4 berhasil di revive di situ, Wawan. Oke, udah mengeluarkan glue-nya. Ya, glue sudah yang sangat baik ditunjukkan. 1 versus 1. Frontal ini kalau ditembakin dari jarak dekat berbahaya sih. Karena menurut gue dia cuma megang AK-47 dan lo lihat Ledda playing dari arah belakang. Nice banget. Dan itu permainan dari Wawan dan Ledda. Kayak Wawan hancurin glue wall-nya biar Ledda bisa enak banget. Kayak teralihkan kan perhatiannya dari tim Thailand ini sendiri, ngeliatin biar glue wall-nya nggak hancur, tapi ternyata Ledda dari belakang udah masuk dan naik untuk nge-wipe dari tim Thailand sendiri. Yap, betul banget. Memang menurut gue juga sangat baik sekali dari tim Indonesia Eagle. Kok ini kayak pairing Ledda sama frontal untuk di frontline ini sangat baik sekali. Dan cover juga dari Wawan beserta Mary Olivia juga cukup baik ya. Cukup baik ya. Sampai tadi Wawan walaupun terknok dia masih bisa di revive, itu bagus sekali sih. Iya, betul banget. Setup seperti tadi sebenarnya kalau menurut gue strategi mulai sudah dimainkan oleh tim Thailand 11 juga, tapi memang pertamanya berjalan lancar. Ada pick off yang bisa dilakukan untuk satu orang tadi Wawan, tapi ketika tadi ada dari seorang Ledda yang bisa meng-counter sekali saja gitu dan langsung bisa mengeliminasi dengan jumlahnya jadi sama 3 dengan 3 itu malah berbalik keunggulan untuk Indonesia ya. Membalikan keadaan banget sih dari skillnya si Ledda sendiri. Betul sekali. Oke, dan ini terjebak juga nih dari tim Thailandnya, terkepung di ujung ya. Sedangkan kalau kita lihat di tengah-tengah itu udah ada tim dari Indonesia sendiri. Iya, betul sekali. Memang menurut gue melakukan hal-hal seperti ini itu baik juga untuk di mode Clash Squad. Strategi-strategi harus diterapkan. Kalau lihat sudah ada setup juga yang dilakukan. Expansion kembali maju dan dari arah sebelah lainnya tanpa terdeteksi seorang Mary Olivia mendapatkan visionnya ke arah Looper.gg namun belum berhasil untuk knockdown salah satu player. Satu orang terknock dari Wawan. Yap. Dan juga diikuti expansion. Betul sekali.
Ya, ini dua Thailand harus orang membalikan sudah keadaan, knockdown. Yap, ini masih bisa untuk membalikan keadaan di mana masih ada Frontal beserta Wawan juga di sana dan Mary Olivia ternyata yang masih tersisa. 4-2 ya di sini. Karena emang Thailand kalau misalnya end di sini dia bakalan ya udah kelar kan 4 betul. Udah dapat 4 dari Indonesia itu bakalan kelar. Jadi Thailand benar-benar bermain agresif untuk ronde ke-5 kali ini. Yap, udah ada knockdown ke arah expansion. Sangat baik sekali duo antara Wawan beserta Frontal beserta Mary Olivia. Betul sekali. Ini kalau menurut gue memang untuk Indonesia sudah ada flow-nya ya, antara Frontal bersama Mary Olivia dan yang lain-lainnya juga. Sementara itu Frontal ada rush yang dilakukan oleh Seventeen Arm, masih tersisa Mary Olivia sendirian melawan 3 orang, masih bisa melakukan knockdown. Ternyata di sana ada UMP yang dipegang oleh Mary Olivia, namun ada Playzone yang sudah mulai mengecil. Ini juga lumayan sakit. Kalau misalkan seperti ini ada securing, namun dari seorang Mary Olivia mendapatkan knockdown-nya. Comeback didapatkan oleh Indonesia. Sangat baik sekali. Sangat baik permainan dari Mary Olivia ya. Oh my god. Itu kaget banget sih. Dia bener, itu salah satunya karena pengaruh playzone juga ya. Kayak playzone-nya udah mengecil, Mary Olivia udah nge-secure duluan playzone, sedangkan 2 pemain lainnya di luar, 1 orang masuk, udah langsung kayak mungkin kayak nggak ngelihatin Mary Olivia sampai akhirnya bisa di end sama Mary Olivia. Wow, nice banget. Gue nggak expect sih. Jadi untuk Mary Olivia sendiri gue rasa oke, masih lawan 2, ini agak sedikit sulit. Tapi ada playzone yang bergerak, itu malah menguntungkan dari seorang Mary Olivia dan malah berhasil mendapatkan kill terakhir ya ke arah tadi Seventeen Arm kalau nggak salah dan mendapatkan kemenangan untuk tim Indonesia.